Jabatan Angkatan 3 Universitas Sriwijaya Palembang akan menayangkan video PPL Aksi 2 pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita hari ini belajarnya lebih semangat daripada minggu lalu ya. Oke, sebelum pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin Kevin. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Ibu absen dulu. Tapi sepertinya masuk semua ya, Naya? Ya, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Baiklah. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru. Kita akan mempelajari tentang alat pembayaran. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah membahas masalah apa? Sistem pembayaran. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Ayo. Ya, Kevin. Pembayaran itu kan yang berkaitan dengan pemindahan jumlah nilai uang dari satu ke yang lain. Ya, sistem pembayaran itu merupakan sistem pembayaran dari pihak satu dan pihak yang lain. Nah, kita sudah mengetahui berbagai macam sistem pembayaran. Sekarang kita masuk ke alat pembayarannya. Dengan sistem pembayaran tentu ada alat yang digunakan untuk membayar. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran Project Based Learning atau dengan pendekatan PPACK. Nah, tentu kalian agak asing tuh dengar. Problem Based Learning, maksudnya Project Based Learning ini nanti kalian pada akhirnya akan disuruh membuat suatu produk. Nah, tapi sebelum itu Ibu jelaskan dulu satu persatu ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan tentang sejarah uang ya. Kemudian menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai dengan tepat. Lalu selanjutnya adalah mendeskripsikan syarat-syarat uang, menganalisis fungsi uang dengan tepat, menganalisis jenis-jenis uang dengan tepat, menjelaskan pengertian alat pembayaran non
elektronik. Gak cuma itu, alat pembayaran non tunai ada juga yang berbasis warkat. Tiap surat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang ini juga termasuk alat pembayaran non tunai. Ada juga kartu debit, di mana kartu ini bisa digunakan untuk mentransfer uang atau mengambil uang dari mesin ATM tanpa harus ke bank. Basis warkat, tiap surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau koran itu biasa disebut dengan warkat. Kamu mungkin tahu apa saja contohnya? Nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor, baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Selain nota debit, ada juga nota kredit, di mana nota ini digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui keliling. Kamu tahu ini? Ya, benar. Ini nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer. Surat ini digunakan untuk memindahkan dana dari rekening nasabah kepada rekening nasabah lain di bank yang sama. Yang terakhir nih, ada kwitansi transfer atau wesel, di mana kwitansi itu sebagai bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima transfer itu. Kwitansi ini dikeluarkan oleh bank yang menerima transfer yang harus ditandatangani oleh yang berhak menerima. Sudah paham kan sekarang apa itu alat pembayaran non tunai dan jenis-jenisnya? Dari jenis-jenisnya tadi, mana nih yang kamu punya atau pernah kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mulai dari sejarah uang, kemudian manfaatnya, sampai ke apa itu yang dimaksud dengan alat pembayaran non tunai. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Alat pembayaran tunai ya tentu saja berupa uang. Nah, uang ini punya sejarah. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ada. Yang pertama, tahap sebelum adanya barter. Gimana tuh? Ada yang tahu nggak sebelum adanya barter? Mencari sendiri-sendiri. Iya, mencari sendiri-sendiri. Jadi, misalnya dia suka apa? Langsung diambil aja tanpa ada penukarnya, tanpa jelas apa penukarnya. Kemudian ada tahap barter, baru ditentukan. Nanti misalnya kelapa ditukar sama beras bisa, gitu ya. Kemudian baru setelah itu ada tahap uang dan barang, seperti yang saat ini kita rasakan. Kemudian tahap uang logam, ini jenisnya. Kemudian ada tahap uang kertas. Masih ada nggak sih uang logam sekarang? Masih. Pecahan berapa? 500 sama 1000? Rasanya itu 500 sekarang jadi jarang ya? Ya, Kebanyakan 1000. Parkirannya udah berapa sekarang? 2000. Nah, otomatis uang 1000 nanti udah bakal hilang lagi. Uang, ada uang, ada barang, ya. Kemudian satuan hitung, itu gimana konsepnya? Ya. Pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa pada waktu yang bersamaan dan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Iya. Jadi bukan hanya pembayaran atas pembelian
pembelian barang dan jasa, tapi juga sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, ini ada di slide berikutnya, yaitu tentang fungsi uang. Jadi dia mempunyai dua fungsi, ada fungsi asli dan ada juga. Gimana cara menentukan uang asli? Dilihat, diraba. Siapa yang bisa menyanyikannya? Dilihat, diraba, ditawar. Nah, ini cara uang. Pertama mudah dibawa, gampang kan, masuk dompet, lipat-lipat, selesai. Kemudian tahan lama nggak uang? Ada nggak yang sempat uangnya masuk mesin cuci? Sering. Sobek nggak? Nggak kan? Hebat kan? Tapi tahan lama. Kemudian dapat dipecah menjadi unit-unit lebih kecil. Mau menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita yang terakhir tadi. Jadi hari ini akan dibuat 6 kelompok ya, karena kalian ada 36 siswa. Jadi ibu buat satu orang itu 6 orang, satu kelompok itu 6 orang. Tugasnya adalah membuat video pembelajaran. Ini tema-temanya. Yang pertama adalah sejarah uang, yang kedua pengertian dan syarat uang, fungsi uang, pengertian dan manfaat dalam pembayaran non tunai, kemudian pembayaran non tunai berbasis kertas, ada juga yang berbasis kartu. Nah, jadi proyeknya ini adalah kalian disuruh membuat video pembelajaran minimal waktunya 5 menit. Temanya harus sesuai ya. Kelompok 1 seperti ini, kelompok 2 berkelompok. Kelompok 3, kalian mulai memasukkan editing video tadi, bahan-bahan tadi dikumpulkan. Kemudian hari ketiga ngapain lagi? Misalnya kurang ini. Cara kamu udah buat materi kan, udah 6 poin. Nah kamu tuh tinggal pilih aja nanti kamu nanya poin berapa. Jadi kita kayak ganti-gantiannya. Mas belum mengerjakan tugas proyek lakukan literasi. Jadi, Ri, Mas dari mana? Baca buku halaman 166. Videonya sudah langsung ditayangkan ya. Hari Jumat. Akan ikut karena banyak Mini vlog kan? kalau Yang lainnya dulu ibu mau tanya untuk kelompok 2. aku agak ragu tapi ke arah seperti yang lagi seperti ini atau hal-hal yang lucu lah. Oh, buat hal-hal yang lucu, tapi temanya jangan melenceng ya. Kemudian minggu depan videonya sudah langsung ditayangkan ya. Hari Jumat. Oke, sip ya. Ini kelompok berapa nih? Ibu, kalau misalnya konsep pembuatan video kami kayak storytelling gitu boleh? Boleh. Jadi kami kayak menceritakan dari awal sampai Boleh. Buat semenarik mungkin ya. Ingat durasinya paling sedikit 5 menit. Oke. Intro sinematik.
sini. Yang lain boleh ya, kalau sudah selesai silakan duduk. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Amin. Sebelum menutup pertemuan kita, Ibu mau tanya apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran tentang alat pembayaran tunai dan non tunai? Ya silakan Nadine. Sebelum menyimpulkan, di sini saya baru menyadari bahwasanya kami di sini masih sangat memiliki pengetahuan yang minim terkait dengan alat pembayaran, yang dimana sejauh ini kita mengetahui bahwasanya alat pembayaran cuma sebatas uang, yang dimana kita pun juga memiliki pengetahuan tentang uang pun masih sangat minim. Dari sini kami jadi lebih mengerti tentang pengertian uang, yaitu benda yang diterima secara umum yang digunakan untuk membayar atau mengganti barang dan jasa yang juga bertindak sebagai penimbun kekayaan. Dan di sini pun setelah melewati pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada kami, tentunya kami lebih memahami tentang apa saja sih tentang alat pembayaran non tunai, tunai juga. Terus kami lebih memahami juga tentang sejarah uang, syarat uang, fungsi uang, dan jenis uang, yang dimana sebelum ini pun kami belum mengetahui tentang hal itu. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tiba saatnya kita mengakhiri pembelajaran kita. Dan jangan lupa untuk Mengumpulkan tugas yang sudah kita sepakati tadi ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.